download ya. Harus sudah bisa diajak berdiskusi dengan baik. Oke. Jadi ini tadi yang sudah saya sebutkan bahwa sekali lagi menjamin bahwa keberadaan pasien merupakan pilihan terbaik, gitu ya. Jadi menggunakan ilmu dan keahlian, Jadi yang di sini pasien memerlukan dan berhak mendapatkan asuhan kefarmasian dan pengamanan penggunaan obat khususnya yang long term terapi tadi. Jadi outcome yang dicapai ini penting karena asuhan kefarmasian itu harus menjamin outcome-nya atau luarannya dan meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Jadi outcome itu seperti apa maksudnya gitu ya. Obat yang sesuai penyakit atau menyembuhkan penyakit infeksi. Jadi kalau menyembuhkan itu berarti seperti antibiotik pada kasus infeksi. Tetapi kalau mengurangi, ya berarti mengurangi rasa nyeri. Berarti kan simptomnya saja ya, tapi harus dicari penyebabnya apa. Kalau analgesik itu kan hanya untuk mengurangi saja. Terus penghambatan proses penyakit gangguan fungsi ginjal, melindungi dari penyakit atau simptom yang muncul. Nah, penghambatan proses penyakit ada beberapa obat itu justru yang akan memperparah kerusakan ginjal. Oleh sebab itu kita sebagai farmasis harus tahu mana kategori obat yang dapat menyebabkan kerusakan itu makin parah. Penggunaan obat tertentu juga harus di-adjustment, apakah dosisnya yang harus diperkecil ataukah intervalnya yang lebih panjang. Terus kalau untuk yang ini melindungi dari penyakit atau simptom yang muncul. Jadi misalkan pasien itu sudah didiagnosis hipertensi. Harus bisa terkontrol dengan baik tekanan darahnya supaya tidak terjadi stroke hemorragik ya, CVA. Nah, karena apa? Dengan mengontrol tekanan darah, kemungkinan timbulnya terjadinya gangguan jantung berkurang, adanya kelainan pada jantung tadi berkurang, terus kemungkinan terjadinya stroke juga berkurang ya kalau itu terkontrol. Nah, sampai kalau tekanan darahnya sampai 200, 250 gitu ya kan bisa pecah ya pembuluh darah yang di otak ya karena ada tekanan intrakranial. Nah, itu pentingnya kita sebagai farmasis ya. Jadi sekali lagi harus tercapai outcome tertentu terus meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau misalkan pasien diterapi oleh dokter Captopril obat apa ya? Tensi, Ibu. Ya, untuk anti hipertensi ya, obat hipertensi. Nah, kalau minumnya salah, misalkan bareng sama makanan atau sesudah makan minumnya. Nah, ini yang harus kita berikan asuhan kefarmasian. Jadi kalau memang absorpsinya jelek, kalau ada makanan ya berarti diminum sebelum makan. Gitu, ya kan? Nah, kita akan melihat bagaimana monitoringnya. Oh, tekanan darahnya sudah bisa terkontrol. Nah, dengan memonitoring seperti itu, sekali lagi kita mendampingi pasien dengan baik sehingga outcome-nya bisa tercapai. Oke, dalam pelaksanaannya farmasis harus bekerjasama ya, tentu harus bekerjasama dengan pasien dan dokter. Makanya nanti di preskrip kamu akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan dokter, bagaimana berkomunikasi dengan pasien. Ya, terutama kalau berkomunikasi dengan dokter adalah memberikan masukan atau merekomendasikan dokter ini ada DRP-nya, obat ini interaksi dengan ini. Kalau dokternya tanya, ya disesuaikan aja, apa sarannya, misalkan begitu. Ya kamu harus sudah tahu
Jangan menyalahkan tapi tidak ada solusi gitu ya. Itu ya nggak benar ya. Jadi harus ada solusinya. Jadi fungsi utama pharmaceutical care itu identifikasi potensial ya drug related problem dan aktual drug related problem. Maksudnya potensial itu apa? Di beberapa referensi, di beberapa buku, di beberapa hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kemungkinan ini terjadi drug related problem gitu ya. Misalkan kalau minum apa namanya minum oral kontrasepsi misalkan, oh bisa menyebabkan mual. Nah, itu kan potensial. Nah, aktualnya bisa jadi satu orang dengan yang lain tidak terjadi. Atau penggunaan golongan penisilin itu hipersensitivitas, mulai urtikaria sampai bisa anafilaksis. Nah, berarti kalau potensial, berarti bagaimana cara mencegahnya supaya itu tidak terjadi. Artinya ya kita harus tanya asesmen ke pasien apakah alergi terhadap golongan penisilin. Lah kalau sudah dijawab dokter dijawab pasiennya alergi, ya kamu harus memberikan masukan ke dokter bahwa pasien ini tadi mengatakan bahwa alergi terhadap golongan penisilin. Itu kan. Nah, rekomendasimu apa gitu ya. Jadi ya. Nah, ini yang relationship yang terbangun ini adalah hubungan terapeutik antara farmasis dan pasien merupakan komponen integral dari pharmaceutical care. Gitu ya, Dik ya. Jadi sekali lagi penting ini untuk membangun kepercayaan dan hubungan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi sekali lagi kamu diberikan kewenangan dan tanggung jawab di asuhan kefarmasian. Jadi itu gunakan dengan baik gitu ya. Jadi jangan ranahnya orang kamu tempati, ranahmu sendiri kamu tidak menjadi yang terbaik gitu. Nah itu yang salah besar ya. Jadi harus jadi yang terbaik di ranahmu ya, yang menjadi kewenangan kamu. Nah ini adalah menekankan pentingnya keselamatan pasien. Karena kalau sampai ada kesalahan, bisa jadi sampai menjadi apa namanya kematian, gitu kan? Memelihara sikap yang sesuai untuk peduli pada keselamatan pasien, menggunakan pengetahuan dan keahlian ya profesional. Jadi sekali lagi ada pengetahuan dan keahlian. Identifikasi ini tujuan dari pharmaceutical care oleh farmasi melindungi pasien dari problem terapi karena obat sebelum terjadi dan mengatasi problem yang mungkin timbul. Jadi sekali lagi ya Dik ya, kalau kamu punya resep, berarti kan oh dokter sudah menerapi ini. Nah berarti kamu harus melakukan assessment. Nanti di prescript itu kamu akan melakukan assessment. CO-nya siapa yang tidak on cam silakan untuk tidak dimasukkan ke presensi ya, tidak masuk dalam presensi. Oke. Jadi sekali lagi adik dalam screening resep salah satunya di aspek farmasi kliniknya tentu akan melihat apakah ini ada interaksi. Dosisnya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan kondisi pasien. Nah, ini tidak hanya bisa dijawab hanya dalam resep gitu, tetapi kan harus melalui apa namanya assessment. Nah, nanti di praktikum kamu diajari cara assessment. Jadi bagaimana membuka assessment, bagaimana menyampaikan assessment, bagaimana mengakhiri assessment, gitu ya. Nah, itu sudah nanti diajari di praktikumnya. Terus menetapkan tujuan terapi, mengembangkan sebuah care plan gitu ya, dan monitoring. Jadi ini siklus ya. Jadi apakah setelah dimonitoring, outcome-nya seperti apa gitu ya. Dan ditindaklanjuti gitu ya, di follow up kalau misalkan masih ada masalah. Jadi ini, nah sekali lagi, problem terapi obat bukan problem medik ya, Dik ya.
Jadi kamu harus tahu ini ranah saya apa ranahnya dokter. Gitu ya. Jadi problem medik itu terkait kondisi klinis pasien, misalkan pasiennya hipertensi. Tapi kenapa kita harus belajar eh, apa itu hipertensi? Bagaimana patofisiologinya? Bagaimana penata laksanaannya? Klasifikasi hipertensi, penata laksanaannya. Kenapa kita harus belajar? Ya supaya bisa bicara dengan dokter, gitu kan? Lah kalau kamu nggak ngerti lah, gimana mau bilang ke dokter dan merekomendasikan? Tapi bukan untuk mendiagnosis. Jadi misalkan problem terapi obat yaitu problem pasien karena penggunaan obat. Misalkan begini, tadi Pak dokter memberikan kaptopril, terus kita ikuti di monitoring, loh tekanan darahnya kok nggak normal-normal gitu ya, artinya kok tidak sesuai dengan outcome yang diinginkan. Harusnya dalam batas normal, ada goal yang harus dicapai, kok ini tidak. Nah, bisa dicari penyebabnya. Kenapa? Apakah dosisnya yang kurang? Apakah cara minumnya yang salah? Sehingga obat itu menjadi tidak efektif. Gitu ya. Nah, terus di sini bila menemukan DRP gitu ya, akan melakukan evaluasi ya dan akan menemukan masalah seperti interaksi obat dan duplikasi terapi. Bisa jadi, ya kan? Adanya interaksi obat atau duplikasi terapi. Kadang-kadang dokter itu menulis dua kali itu karena apa? Ada nama generik dan nama paten gitu. Sehingga double duplikasi terapi. Nah, farmasis berkomunikasi dengan tenaga kesehatan, mempelajari kondisi pasien, dan melakukan apa yang perlu dipecahkan dengan masalah yang ada. Sekali lagi, makanya kamu nanti belajar berkomunikasi dengan dokter. Ya, ini yang disebut farmasis melakukan asuhan kefarmasian. Oke, dalam praktek asuhan kefarmasian dicermati masalah yang mungkin timbul pada penggunaan obat. Nah, sudah 5 menit dilihat kira-kira problemnya apa saja yang di slide ini. Silakan kalau sudah ada yang menemukan silakan untuk raise hand dan menjawab ya. Sudah? Kira-kira apa masalahnya? Izin menjawab, Ibu. Silakan. Ya, Dek. Kalau untuk oral kontrasepsi itu diminum bersamaan dengan eh, amoxilin, itu menurunkan efektivitas kontrasepsi oralnya, Bu. Menurunkan efektivitas dari oral kontrasepsi. Rekomendasi yang diberikan? Izin menjawab, Ibu. Mungkin Ya, silakan. Mungkin untuk pengobatan secara oral kontrasepsi itu bisa diganti dengan penggunaan kondom atau metode kontrasepsi non hormonal lainnya. Langsung diganti. Sebelumnya konfirmasi terlebih dahulu ke dokter yang
pasien ke dokter yang memegang pasien tersebut. Berarti kamu dokternya menuliskan amoksisilin, tapi kamu merekomendasikan untuk mengganti oral kontrasepsi. Gimana? Dokternya kan yang bingung. Loh, aku nulisnya loh Mbak amoksisilin. Lah kok sampean kon ganti aku oral kontrasepsi? Kalau itu pacar ngambek nggak? Diomongin kayak gitu. Lih, aku nggak berbuat kok kamu minta pertanggungjawaban gitu. Nah, ayo, apa? Jadi kita itu memang paling suka gitu ya menyalahkan orang gitu ya, cepat mencari salahnya orang gitu ya. Tapi begitu ditanya, terus aku harus bagaimana? Sebaiknya aku bagaimana supaya tidak salah? Ya pokoknya salah aja, masa gitu? Kan ya gak bisa. Kan harus diberi masukan. Ayo, masukannya apa, farmasis? Ini kan kita kayak pacaran aja kan, ya tuh. Nek nyala notok gampang. Ya, yuk silakan dek. Saya izin menambahkan Ibu. Silakan Mungkin, Jessica. ya, mungkin sebelumnya jika dokter tersebut mungkin belum mengetahui bahwa dari pasien tersebut mengonsumsi obat oral, mungkin bisa menelpon dokter tersebut dan berdiskusi bahwa ternyata pasien tersebut itu sedang mengonsumsi oral kontrasepsi yang sekali sehari, dan juga untuk resep amoksisilin tadi itu dikonsumsi 3 kali sehari. Mungkin karena Oral kontrasepsinya berapa sehari? 3 kali sehari. Tuh, yo mati. Yo Bukan Ibu, sehari sekali Ibu. mantap. Obat oral kontrasepsi berapa dosisnya? Ya mual, bukan mati sih. Maksud saya mati tadi itu istilah aja gitu. Oral kontrasepsi 1 diminum kali berapa sehari. sehari sekali dan biasanya diminum pagi, siang, malam, Di pagi hari. di pagi hari. Efek samping dari oral kontrasepsi. Nah, ini maksud saya. Kenapa kok penting sebelum mengambil preskrip harus farmakologi? Harus belajar farmakologi. Ya karena ngomong kayak begini ini gitu. Lah kan nggak bisa kalau nggak belajar farmakologi terus ngomong ini. Oral kontrasepsi efek sampingnya mual. Berarti kalau mual pagi hari itu yo senam, yo jalan-jalan, yo makan-makan, ya kerja, mual kan. Terus sebagai farmasis, karena pagi lebih banyak aktivitas, terus ini hormon harus diminum sebaiknya waktu yang sama gitu ya. Jadi diminum pagi apa malam kalau mengurangi efek sampingnya tadi. Hah? Yang laki ada apa enggak ini? Malam Ibu. Malam. Kenapa kok malam? Karena bisa dikurangi dengan istirahat tidur itu Ibu, efek sampingnya. Ya, mualnya nggak terasa ya kan. Sebelum tidur minum. Dan ini salah satu cara untuk juga supaya tidak lupa minum pilnya, pil KB, ya kan? Jadi dengan waktu yang sama. Nah, yang jadi masalah, Dik, kalau diminum malam, berarti kan barengan tuh sama amoksisilin. Terus bagaimana? Mungkin saya menjawab Ibu. Ya, beda. Mungkin untuk minumnya itu tidak berbarengan, tidak bersamaan Ibu. Mungkin bisa dikasih jarak 1 jam atau enggak 2 jam. Oke. Ya, jadi bagaimana? Kalau minum amoksisilin sehari 3 kali, terus oral kontrasepsi, berarti minumnya ya apa?
Kamu tadi bilang diberi jarak, iya. Kalau saya pasiennya tanya, jaraknya ya opo mas, apoteker, jawabannya ya opo. Loh, ayo Rek, sehari 3 kali maknanya apa? 24 jam itu dibagi 3 itu. Jadi untuk 3 kali pemakaian jadi tiap 6 jam. Duh, 24 8, 8. kayak itu biro. 8 berarti minum misalkan jam 6 pagi, terus minum jam 6. Jadi kamu harus belajar ini antibiotik ini time dependent apa concentration dependent. Ya kan? Makanya belajar dengan Pak Didi. Oke. Sekarang kalau tiap 8 jam, minum jam 6 pagi, terus minum lagi jam berapa, Dek? Jam 2 siang. Jam 2 siang, terus minum lagi jam berapa, Dek? Jam 10 malam. Jam 10 malam. Berarti minum oral kontrasepsinya kapan? Jam 11 malam, Ibu. Jam 11 malam, wis ngantuk. Jam 9 malam, Ibu. Bisa jam 8 atau jam 9, ya kan? Jadi interaksinya itu dicek lagi. Interaksinya itu seperti apa gitu. Apakah tidak, pokoknya tidak berbarengan, artinya diabsorpsi dulu, nanti baru ininya, kan gitu toh ya. Oke, bisa. Artinya tidak ganti oral kontrasepsi kan, ya. Terus kemungkinan, karena kemungkinan terjadinya reaksi itu bisa jadi padahal sudah diatur jadwalnya gitu ya. Ya, berarti kamu bisa saran bagaimana selama masa pengobatan bisa ditambahkan tadi oral kontrasepsi tambahan pakai kondom. Masa gini telepon dokter? Kan enggak. Ya kan? Kan mengaturkan ke pasien. Kan gitu tuh, Dek. Ya, sudah. Sekarang problemnya, oh ada oral kontrasepsi, ada amoksisilin, kemungkinan ada interaksi. Terus selama apa namanya jamnya bisa diatur gitu kan ya. Dan ingat minum amoksisilinnya harus tiap 8 jam gitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya berikutnya, ada lagi enggak masalahnya problem ini terkait obat? Mungkin izin menjawab, Ibu. Ya, ya apa? Mungkin masalah di sini yang saya tangkap itu untuk kita dapat mencapai keberhasilan terapi itu tidak bisa kita hanya melihat dari resepnya saja mungkin Ibu, tetapi juga melihat dari riwayat penyakit dari pasien tersebut juga agar Pinter. terapinya Jadi bisa berhasil. harus melakukan anamnesis, gitu kan? Jadi makanya waktu kamu melakukan bukan anamnesis ya, iya bisa dikatakan seperti itu atau assessment pada pasien. Ya tadi dokter mengatakan apa gitu ya, ada sakit apa gitu ya. Karena di sini ditulis selama 10 hari penggunaan antibiotiknya loh 10 hari. Ini diagnosisnya apa kok sampai 10 hari, gitu kan?
Nah, terus habis itu pasien ini minum oral kontrasepsi. Kira-kira dewasa, anak-anak, balita? Dewasa. Dewasa. Nah, kalau dewasa berarti bagaimana? Dengan 250 miligram. Hmm? Kalau 250 miligram bagaimana? Berarti kita lihat berat badan berapa. Apakah ini sesuai dosisnya? Gitu. Ya, karena kan per kilogram berat badan. Makanya tadi asesmen lagi, tanya berapa berat badannya. Sehingga kita bisa memberikan masukan ke dokternya, apakah betul 250 miligram. Terus lamanya 10 hari. Memang didiagnosis apa. Nah ini sekali lagi memang tidak bisa hanya dilihat dari apa namanya resep, tetapi harus ada dicermati gitu ya, melakukan asesmen gitu ya. Itu ya. Jadi sekali lagi riwayat pasien informasi lain yaitu dengan tadi dengan cara. Jadi ini kamu bisa baca ya, Dik, ya. Jadi sekali lagi membangun kerjasama profesional dengan pasien, informasi terkait pengobatan pasien harus dikumpulkan, terorganisir, terdaftar dan dipelihara. Informasi terkait pengobatan pasien harus dievaluasi dan rencana terapi obat harus dikembangkan mutunya, menjamin pasien mendapat semua informasi dan pengetahuan, terus melakukan kontrol dan monitoring. Monitoring ini penting ya, supaya tahu apakah obat yang diberikan itu efektif dan apakah obat yang diberikan itu tidak ada efek yang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi dalam pelaksanaannya farmasi peduli terhadap adanya kebutuhan pasien terkait. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Belum ada, Ibu. Baik, kita lanjut. Ya, jadi sekali lagi dari 5 kebutuhan pasien terkait obat terdapat 7 tipe masalah terapi obat ya. Jadi ini nanti tolong belajar dibuat kelompok, dibuat dalam bentuk PPT, dan ada referensi ya. Jadi yang di sini ada terapi obat yang tidak perlu, salah obat, dosis terlalu rendah, reaksi obat yang merugikan, dosis terlalu tinggi, kecenderungan tidak patuh, membutuhkan tambahan terapi obat. Nah, dari sini dijabarkan terapi obat yang tidak perlu itu apa saja. Satu demi satu ini kamu cari contohnya. Jadi satu kelompoknya terdiri dari 4 orang, ya kamu buat dan contoh-contoh itu
diambil dari referensi mana ya. Salah obat, terus dosis terlalu rendah, reaksi obat yang merugikan, dosis terlalu tinggi, gitu ya. Kecenderungan tidak patuh membutuhkan tambahan terapi obat. Jadi sekali lagi, pendekatan asuhan kefarmasian diharapkan mampu mengidentifikasi masalah pasien dengan resep tanpa pendengar ini mengecil masalah terapi obat akan ditemukan ya. Jadi kalau tadi DRP itu ada yang actual, potensial, ada yang potensial, ada yang actual. Kalau potensial itu biasanya ada di referensi, ada di jurnal yang mengatakan bahwa kemungkinan efek sampingnya itu adalah ini. Itu namanya potensial. Tetapi kalau actual itu sudah terjadi. Sebenarnya potensial itu bisa kita cegah supaya tidak terjadi atau tidak menjadi actual gitu ya. Jadi misalkan begini, eh, golongan penisilin itu pada pasien yang hipersensitivitas itu bisa menyebabkan reaksi alergi mulai dari urtikaria dan bisa sampai anafilaksis shock. Nah, itu caranya bagaimana? Misalkan kalau yang di oral sebelum diberikan ya kita atau yang kalau suntik ya juga gitu, kita tanya apakah ada riwayat alergi terhadap obat. Nah, itu kan pada saat di assessment. Tapi kalau pasiennya enggak mengerti pada saat mengatakan bahwa saya tidak tahu apakah saya alergi atau tidak, ya berarti kan pada saat di apa namanya dilakukan pemberian, nah itu dimonitoring apakah terjadi efek samping. Kalau sampai terjadi efek samping, apa yang harus dilakukan? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sampai masalah terjadi apa namanya harus apa namanya ada masalah, berarti harus dilakukan apa namanya penyelesaian dari masalah tersebut ya. Jadi sekali lagi interaksi farmasi dan dokter ini sangat penting supaya pemberian terapi itu bisa sesuai dengan outcome yang diinginkan. Jadi sekali lagi tantangan besar dalam asuhan kefarmasian adalah bagaimana farmasis mampu melakukan assessment yang benar dan melakukan analisis dari problem yang ada. Nah, supaya mampu tadi itu harus belajar betul dengan baik apa namanya landasan-landasan ilmu yang berhubungan dengan asuhan kefarmasian. Mulai dari tadi ya bagaimana dispensingnya, bagaimana bentuk sediaannya, terus bagaimana rutenya yang betul kan berarti kan kamu belajar itu ya. Terus ada farmakologi, farmakoterapi, bagaimana berkomunikasi yang baik, teori yang berkomunikasi yang baik itu seperti apa gitu ya. Mulai membuka inti dari komunikasi dan bagaimana menutupnya. Dan itu nanti sekali lagi kita akan belajar di prescript ya. Jadi kamu akan dapat resep dan menelaah apakah ada DRP atau tidak. Baik, ada yang mau diskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, bisa diakhiri dengan doa, silakan. Seminggu ya, Dik ya, tugasnya. Kelompoknya silakan diatur sendiri. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri kuliah pada sore hari ini, mari kita membaca doa, berdoa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Wildan. Sekali lagi terima kasih adik-adik sudah berinteraksi dengan baik. Saya berharap pertemuan-pertemuan berikut-berikutnya semakin lebih berinteraksi, semakin percaya diri untuk bisa berdiskusi dan berkomunikasi dengan baik. Terima kasih, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Terus saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Sama.